Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari saya Susi Apriani, NPM 2021 86 860067. Saya akan presentasikan materi tentang model pembelajaran Project Based Learning. Latar belakang. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif, mandiri, dan kreatif dalam memecahkan sebuah permasalahan. Definisi project based learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Menurut John 2008, Project Based Learning diartikan sebagai pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan problem otentik yang terjadi sehari-hari, yang mana hal ini dilakukan melalui pengalaman belajar praktis langsung di masyarakat. Tujuan Project Based Learning. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna untuk menunjang keaktifan belajarnya. Yang kelima, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Jadi saling kolaborasi. Karakteristik dalam pembelajaran Project Based Learning yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, keterampilan, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Menurut Indriani dan Prahatno 2019. Langkah-langkah Project Based Learning. Yang pertama, menentukan pernyataan dasar. Yang kedua, membuat desain project. Jadi membuat desainnya dulu project. Kalau misal kita mau menentukan, kalau kita membuat project, kita harus membuat dulu desainnya. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Nanti disusun dulu jadwalnya gimana gitu. Terus yang keempat, memonitor kemajuan project. Jadi kemajuannya itu dimonitor gitu. Yang kelima, penilaian hasil. Nanti proyeknya itu dinilai oleh gurunya. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Oke, di sini ada kelebihan project based learning menurut Sudrajat 2011. Yang A, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang B, melibatkan secara aktif, memecahkan masalah, dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang C, mengetahui peranan berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang D, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata.
Hal ini dapat, meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Lalu di sini ada kekurangan project based learning. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Di sini kekurangannya ada menurut Endriani 2011, kurangnya persiapan pembelajaran seperti alat, ada problem masalahnya, terus dan konsepnya yang kompleks. Sulitnya mencari permasalahan yang relevan sehingga terjadi miskonsepsi dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Lalu di sini ada contoh penerapan project based learning. Yang pertama ada belajar melukis di kertas atau di dinding gitu. Itu dalam seni ya. Terus yang kedua membuat jadwal kegiatan. Ketiga menghitung peluang. Ini dalam pembelajaran matematika sih biasanya menghitung peluang. Yang keempat membuat tapai. Biasanya kalau membuat tapai itu fermentasi itu bisa di IPA gitu. Yang kelima membersihkan lingkungan sekolah atau kelas gitu ya. Thank you. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.